semuanya, apa kabar? Jadi di video kali ini saya mau bahas tentang extra payment atau pelunasan sebagian atau pelunasan dipercepat KPR. Mungkin sudah banyak yang tahu apa itu extra payment atau pelunasan KPR dipercepat. Tetapi jika teman-teman itu belum tahu, extra payment adalah pembayaran ekstra yang dilakukan sebagai upaya untuk mengurangi sisa pinjaman pokok KPR kita, sehingga angsuran KPR kita bisa berkurang atau kita bisa mengurangi masa tenor pinjaman KPR kita. Nah, banyak teman-teman itu bertanya, apakah KPR BTN subsidi itu bisa dilakukan extra payment atau pelunasan dipercepat ini? Karena pasti udah banyak yang tahu bahwa kebanyakan yang melakukan pelunasan dipercepat ini biasanya itu KPR yang komersil atau non-subsidi. Lalu bagaimana dengan KPR subsidi? Apakah bisa dilakukan extra payment atau pelunasan dipercepat? Dan jawabannya adalah bisa. Dan untuk prosedur pengajuan extra payment atau pelunasan dipercepat ini antara KPR yang subsidi dan yang non-subsidi atau komersil sama atau berbeda? Nah, jawabannya adalah ada persamaan dan ada sedikit perbedaannya. Untuk persamaannya adalah untuk prosedur yang diajukan dari tahap per tahapnya itu semuanya sama. Tapi yang berbeda hanyalah waktu pengajuannya saja. Kalau untuk KPR non-subsidi atau komersil, syarat untuk bisa mengajukan extra payment atau pelunasan dipercepat minimal sudah berjalan angsuran selama 1 tahun. Jika sudah berjalan selama 1 tahun, maka bisa dilakukan extra payment atau pelunasan dipercepat. Sedangkan untuk KPR subsidi, syarat untuk dapat melakukan extra payment atau pelunasan dipercepat minimal adalah sudah berjalan angsuran selama 5 tahun. Jadi, kalau belum mencapai 5 tahun angsuran, maka belum diperbolehkan untuk melakukan extra payment atau pelunasan dipercepat. Itu syarat pertama untuk waktu pengajuan antara KPR subsidi dan KPR non-subsidi. Dan yang kedua, syarat untuk mengajukan extra payment adalah bahwa nasabah KPR tersebut tidak sedang mengalami tunggakan angsuran. Jadi status kreditnya harus lancar minimal 1 tahun terakhir. Yang ketiga, untuk pengajuan atau pembayaran extra payment itu biasanya dilakukan antara tanggal 1 sampai tanggal 15 setiap bulannya. Dan yang keempat, biasanya yang banyak ditanyakan adalah nominal minimal kita bisa melakukan pembayaran extra payment. Apakah dengan nominal 2 juta saja kita sudah bisa melakukan extra payment? Apakah dengan nominal 5 juta kita sudah bisa melakukan extra payment? Syarat pembayaran extra payment adalah minimal 5 kali angsuran. Jadi, untuk setiap nasabah itu bisa berbeda-beda untuk nominalnya. Kalau misalnya saudara A, untuk angsurannya adalah 500.000 per bulan. Nah, berarti kalau misalkan 5 kali angsuran, berarti dengan dana 2.500.000 sudah dapat melakukan extra payment. Atau saudara B, minimal angsuran 2 juta per bulan. Maka saudara B hanya bisa melakukan extra payment jika sudah ada dana sebesar 10 juta. Nah, seperti itu. Jadi, teman-teman bisa hitung berapa angsuran kalian setiap bulannya dan berapa kalau dikalikan 5 kali angsuran. Syarat yang kelima, extra payment dapat dilakukan di kantor cabang utama atau di kantor cabang pembantu. Pelaksanaan extra payment di kantor cabang utama atau kantor cabang pembantu bank itu untuk memperoleh bukti pembayaran extra payment. Tetapi sebelum melakukan pembayaran extra payment di kantor cabang utama atau pembantu, teman-teman tetap harus mengkonfirmasi ke kantor cabang tempat di mana teman-teman waktu itu melakukan akad kredit KPR. Nah, di saat teman-teman melakukan
pembayaran extra payment ini, otomatis pinjaman pokok teman-teman itu kan berkurang. Nah, di saat berkurang itu dan melakukan transaksi extra payment, teman-teman dihadapkan pada dua pilihan. Yang pertama, dengan extra payment, teman-teman ingin menurunkan angsurannya setiap bulan setelah melakukan extra payment, atau mengurangi jangka waktu atau tenor angsuran KPR kalian. Nah, karena di saat teman-teman melakukan extra payment ini, teman-teman harus memutuskan dua pilihan tadi, salah satu ingin menurunkan angsuran atau mengurangi waktu pinjaman atau tenor KPR kalian. Nah, sebaiknya berarti saat kalian ini akan melakukan extra payment, sebaiknya itu direncanakan secara matang. Perencanaan itu bisa dilakukan dengan melakukan simulasi KPR. Biasanya teman-teman melakukan simulasi KPR itu menghitungnya dengan menggunakan software yang ada di Microsoft Excel. Tapi karena tidak semua orang itu bisa menjalankan program Excel ini, otomatis banyak teman-teman yang melakukan extra payment itu tanpa melakukan simulasi KPR. Apa sih kegunaan dari simulasi KPR ini? Kita coba melakukan simulasi KPR di mana posisi kita misalnya memiliki pinjaman pokok sebesar 200 juta dengan bunga KPR sebesar 13,25%, cicilan per bulan 2.500.000 dengan tenor pinjaman 15 tahun atau 180 bulan. Lalu, jika mencicil normal selama 15 tahun, maka 180 bulan dikali 2.500.000, artinya total angsuran KPR yang kita bayarkan selama 15 tahun adalah 450 juta. Lalu bagaimana jika kita melakukan extra payment sebesar 50 juta? Nah, mari kita coba untuk menghitungnya melalui simulasi KPR. Kita klik aplikasi ini. Lalu kita klik di sini, pinjaman pokok kita kan yang sebelumnya 200 juta ya. 200 juta. Lalu kita melakukan extra payment 50 juta. Kita tulis di sini sebagai DP 50 juta. Lalu interest rate. Di sini bunga KPR yang sedang berlaku 13,25%. Lalu term waktunya adalah 15 tahun. Kita tulis di sini bisa years atau month. Kalau years kalian tulis 15, kalau month kalian tulis 180 bulan. Lalu calculate. Nah, maka akan keluar hasil yang tadinya cicilan kita setiap bulan tuh 2.500.000. Di sini untuk monthly payment, yaitu angsuran bulanan kita turun jadi 1.922.605 rupiah. Manfaat dari simulasi atau kalkulator KPR ini, kita bisa tahu setelah kita melakukan extra payment lalu mencicil setelah 1 tahun ke depannya, nanti di bulan ke-12 berikutnya sisa pinjaman pokok kita tuh tinggal berapa. Nah, di sini ketahuan nih. Ini dari kita mencicil pertama sampai di bulan ke-12, maka sisa pinjaman pokok kita itu tinggal 146.902.866 rupiah. Jadi kita bisa rencanakan lagi kalau misalkan mau extra payment lagi di tahun berikutnya 50 juta lagi, maka cicilan kita akan turun berapa atau angsuran kita jadi pokok kita tuh tinggal berapa, bisa hitung dari simulasi atau kalkulator KPR ini. Nah, dari simulasi KPR tadi, maka diperoleh cicilan per bulan kita setelah extra payment berubah menjadi 1.922.605 rupiah. Nah, dan jika kita mencicil 15 tahun setelah extra payment, maka 1.922.605 rupiah. Maaf, ini typo, bukan 68 rupiah tapi 605 rupiah dikali 180 bulan, maka hasilnya 346.068.900 rupiah.
dengan biaya extra payment itu 4.525.000. Nah, ini hasil perhitungan extra payment ini adalah dari penalti 1%, biaya admin 25.000 sama biaya blokir sejumlah 1 kali angsuran ya. Maka saya singkat jadi 4.525.000 rupiah. Maka dari hasil perhitungan kalau kita itu tidak melakukan extra payment dan melakukan extra payment 50 juta, maka akan diperoleh hasil penghematan sebesar 103.931.000. Jadi kalau misalkan biaya extra paymentnya itu 4.500.000 sekian dan penghematannya tuh sampai 103 juta, maka jelas bahwa meskipun kita kena biaya extra payment, kita tetap lebih hemat ya dibanding kita tidak melakukan extra payment sama sekali. Saya menghitung simulasi KPR itu menggunakan aplikasi ya teman-teman. Aplikasinya adalah kalkulator kredit. Teman-teman bisa cari di Play Store yang ada gambar rumah seperti ini, kalkulator kredit namanya. Itu semua dapat dihitung dengan mudah melalui simulasi KPR. Biaya apa saja yang perlu dipersiapkan untuk melakukan extra payment? Apakah ini ada biayanya atau ini tidak ada biayanya? Jadi teman-teman, untuk pembayaran extra payment itu ada biayanya. Untuk setiap bank itu bisa berbeda-beda, tapi yang pasti adalah nomor 1 biaya penalti. Nah, ada penaltinya dan untuk setiap bank itu bisa berbeda. Untuk setiap nasabah KPR itu juga bisa beda. Kenapa setiap nasabah KPR itu bisa beda? Ini tergantung dari plafon pinjaman KPR kalian itu berapa besar. Makin besar plafon pinjaman kalian, biasanya itu penaltinya semakin besar. Tapi kalau kecil aja, sekitar plafon 300 jutaan maksimal, itu biasanya cuma 1% biasanya ya. Tapi kalian harus tanyakan ke bank kalian tempat menjalankan KPR, berapa biaya penaltinya. Yang kedua itu ada biaya admin. Jadi biaya admin ini juga setiap bank itu semuanya diberlakukan biaya admin. Saya nggak tahu untuk besarannya itu sama atau beda, tapi untuk Bank BTN itu hanya 25.000. Yang ketiga itu ada saldo blokir. Nah, ini setiap bank itu bisa berbeda-beda. Ada yang dikenakan saldo blokir, ada yang enggak. Lalu banyak banget pertanyaan. Nah, untuk extra payment itu kan ada biayanya. Rugi dong kalau kita melakukan extra payment, karena kalau kita ngeluarin biaya di luar angsuran kita yang seharusnya. Banyak yang bertanya seperti itu. Tapi coba teman-teman kalau menghitung melalui simulasi KPR, seperti saya bilang tadi, akan lebih baik kalau kalian itu merencanakan dengan matang dengan menghitung di simulasi KPR. Berdasarkan hasil simulasi KPR, bahwa meskipun kita tuh mengeluarkan biaya tadi seperti biaya penalti, admin, saldo blokir, tetap teman-teman itu akan lebih hemat dibandingkan kita tanpa melakukan extra payment. Karena bunga angsuran bank itu besar banget, lebih dari 50%. Sedangkan untuk biaya-biaya itu hanya berapa persen dari pinjaman pokok kita, hanya 1%, 2%, atau 3%. Jadi teman-teman itu tetap lebih menguntungkan jika kita melakukan extra payment. Lalu berapa kali sih kita bisa melakukan extra payment ini? Jadi setiap bank memberikan aturan bahwa extra payment hanya bisa dilakukan 1 tahun 1 kali. Jadi kalau misalkan dilakukan 1 tahun 2 kali nggak bisa ya teman-teman. Pokoknya 1 tahun 1 kali. Lalu bagaimana kalau setiap tahun kita melakukan extra payment? Nah, itu boleh-boleh aja. Setiap tahun kita melakukan extra payment selama dananya cukup minimal 5 kali angsuran dan minimal 1 tahun 1 kali. Jadi itu tadi syarat untuk melakukan extra payment baik KPR subsidi maupun non subsidi. Semoga video ini bermanfaat buat kalian, menjawab pertanyaan kalian. Jangan lupa untuk klik like kalau kalian suka, komen kalau kalian ini bertanya, dan subscribe, tekan tombol lonceng, serta share sebanyak-banyaknya kalau informasi ini bisa bermanfaat buat banyak orang. Terima kasih, sampai jumpa.